Baik, pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat kupon. Oke, jadi kupon itu apa sih? Kita bisa cek kalau kita sudah memasukkan barang di sini. Kita bisa cek di keranjang belanja atau pas check out juga ada. Ya, kita coba check out. Nah, di sini ada list kupon yang aktif, gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis kupon yang sedang aktif, tapi yang satu ini yang 5% ini auto apply ya. Jadi setiap kali belanja dia akan auto apply. Memang di setting seperti itu, nanti bisa dihapus settingannya. Nah, begitu juga dengan ini ya, 17%. Kita coba klik. Nah, di sini minimum spend for this kupon adalah 500.000 karena settingannya memang diskon 17% dengan minimal belanja 500.000. Jadi coba kita jadikan kita 4 ya, kita belanja 4 piece biar nominalnya belum. Berarti kita belanja 5 piece biar nominalnya lebih. Nah, segini ya. 600.000 baru ketika ini diklik yang Merdeka 17 dia akan kena diskon 17%. Jadi diskonnya 102.000 seperti itu. Nah, itu namanya kupon. Nah, caranya gimana? Kita menuju ke dashboard, kemudian cari saja smart kupon di sini. Kemudian klik all kupon. Nah, di sini ada kupon yang sedang aktif. Nah, gitu. Jadi Anda bisa langsung menambahkan kuponnya, add kupon. Kemudian contoh di bulan September ini diskon 10% ya, contoh Sep 10 gitu ya, gak usah susah. Tapi kalau mau lebih susah juga gak apa-apa sih, September 10 gitu juga bisa, seperti itu. Atau klik generate kupon gitu. Jadi seperti ini, cuman seperti ini agak susah ya, jadi mendingan memang September 10 gitu, contoh seperti itu. Kemudian deskripsinya opsional, bisa diisi bisa enggak gitu. Contoh diskon 10% di bulan September gitu ya. Nah, terus kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada diskon tipe, ini fix atau persen ya, fixed card atau fixed product diskon gitu ya. Jadi bedanya adalah kalau persentase ya persentase, kalau fixed card itu jadi kalau nilainya fix ya, sesuai dengan keranjang belanja. Jadi misalnya 50.000 atau 10.000 gitu lah ya. Terus kalau persentase ya persentase, misalnya 5% gitu. Nah, contoh tadi kan 10% ya, kita isi 10% gitu. Kemudian di sini ada opsi kalau misal ini di checklist pakai kupon ini allow free shipping enggak gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Kemudian mau dikasih expired date atau enggak gitu. Kalau misal mau dikasih tinggal pilih aja expirednya kapan, kemudian startnya juga kapan. Seperti itu. Terus ini apply kupon otomatis atau enggak gitu. Kalau enggak ya jangan di checklist. Kemudian display kuponnya di mana? Nah, paling di card sama di checkout sama di my account, jadi semuanya aja nggak apa-apa. Kemudian di sini ada restriction. Restriction ini pembatasan ya. Minimum spendnya berapa? Jadi si customer ini bisa dapat atau bisa pakai kupon ini kalau dia belanja berapa. Contoh belanjanya harus menyentuh 1 juta gitu. Maksimum spendnya nggak usah gitu ya. Kemudian di exclude nggak nih yang sell item, jangan-jangan udah produknya udah diskon tapi masih bisa pakai ini, kan double tuh. Ini di exclude aja gitu ya. Terus kemudian apakah mau produk tertentu saja atau semua produk. Kalau misalnya produk tertentu berarti tinggal dicari produk yang mana gitu, seperti itu. Kemudian ini exclude-nya produk semua produk kecuali ini gitu ya. Kemudian ataukah hanya kategori tertentu, misalnya hanya kategori bag gitu, handbags gitu, maka kupon ini hanya bisa dipakai di kategori handbag aja gitu. Seperti itu kurang lebih. Selebihnya Anda bisa ini ya, otak-atik sendiri sesuai yang ada di sini ya. Nah, di sini juga ada nih shipping method. Jadi dia hanya bisa bekerja di shipping yang mana, dan juga paymentnya dia bisa hanya bekerja di payment yang mana, seperti itu dan sebagainya, termasuk negara ya.
Seperti itu. Kemudian kalau sudah tinggal diklik publish gitu. Nah dengan begitu kuponnya sudah pasti masuk di daerah sini, card gitu. Sedangkan kalau diklik dia pasti nggak bisa karena harus 1 juta ya gitu. Nah selamat mencoba.